Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Alhamdulillah saya kedatangan tamu dua orang mahasiswa ganteng. Kebetulan dia magang di Bapak ke Semarang. Ya, kita dengarkan siapa dia. Silakan memperkenalkan diri dulu. Nama saya M. Syahril Rizal, asal dari Universitas Diponegoro, jurusan Informasi dan Humas. Universitas Diponegoro, jurusan Informasi dan Hubungan Masyarakat. Berdua ya? Ya. Berarti siapa namanya? Nama saya Rizky Triwayudi Saputra. Rizky Triwayudi Saputra, Pak. Iya. Saputra pokoknya lah. Silakan cerita kenapa saudara Rizky? Ya. Terus? Syahril. Syahril, saya sampai lupa ngantuk-ngantuk sih masalahnya. Tadi malam baru naik kereta api. Syahril dan Rizky ini tujuannya kok dari Undip bisa main ke Bapak ke Semarang atau magang lah gitu. Kok main sih? Berapa lama mainnya di sini? Kami mainnya udah dari tanggal 1 Maret ya, teman-teman. 1 Maret. Berarti 1 April, 2 April, 2 bulan ya? Ya, 2 bulan, Pak. Rasa nggak di sini? Wah, cepet banget sih, Pak. Cepet ya? Cepet banget, Pak. Itu cepat berlalu gitu, Pak. Pertama-pertama sih rada gimana gitu ya? Pertama tuh canggung banget, Pak. Serius, Pak. Ini kan ada kawan gitu. Waktu pertama Jadi kali tujuan kesini apa kemarin waktu 1 Maret? pertama sih kita emang ada matkul dari kampus, Pak. Matkul apa? Mata kuliah kerja praktik magang di instansi government, Iya, pemerintahan, Pak. Jadi programnya S1, D4 atau apa? D4 kami, Pak. D4. Kami D4. Berarti terapan ya? Iya, terapan. Nah, Anda semester terakhir. Terakhir, Ya, 8. Kalau lulus dan diterima laporan dari Bapak Kes kapan di wisudanya kapan? Di wisuda kayaknya Oktober sih, Pak. Oktober. Kemungkinan. Wisuda itu dari bahasa Jawa. Artinya wisuda. Wisuda. Oh, wis. Baru tahu ya? Baru tahu. Wisuda. Wisuda. Jadi namanya wisuda. Oh. Tapi banyaknya sih kosakata Indonesia itu banyak dari Arab. Waktu itu al-waktu. Waktu itu al-waktu kan seperti itu. Kalau wisuda baru bahasa Jawa. Wisuda. Sudah. Jadi masuk pertama kuliah tahun berapa? 2019, Pak, kami, Pak. 2019. Berarti 4 tahun ya? Sudah 4 tahun ya. 4 4 tahun. Iya. Apa kira-kira yang diambil pekerjaan ataupun kekhususan di Bapak ke Semarang ini terkait dengan katanya mau dilanjut dengan skripsi ya? Iya, Pak. Tugas berdua? Tugas Itu berdua? Ya, sini, Pak. Jadi apa yang yang dapat diambil manfaat dari Anda selama 2 bulan di Bapak ke Semarang ini? Mungkin cari dulu apa saya? Silakan, suit dulu deh. Siapa dulu? Bantuin keras. Wah, ini Nanti Rizky. Rizky dulu. Saya dulu. Kan gini kan. Yang menang yang kalah. Iya, Pak. Ayo, ya. Yang menang yang kalah. Yang duluan, yang kalah harusnya, Pak. Yang kalah. Yang menang nanti Pak ini. Iya. Jadi yang bisa diambil itu banyak ilmu, Pak, di Babelkes, Pak. Banyak ilmu apa? Bapak kes apa sih? Balai Pelatihan Kesehatan. Ilmu apa yang akan terapkan sama Anda kesannya nanti suatu saat ternyata senang juga kerja di sini. Nggak tahu kamu ikut kuliah di sini, nggak kerja di sini kan? Iya, Pak. Siapa tahu, Pak. Ya, siapa tahu. Jadi itu, Pak, di sini kan pelatihan, banyak pelatihan kayak tenaga haji kloter gitu kan, Pak. Kemarin, Ya, saya apalagi yang kamu ikuti apa aja? Pelatihan apa aja? TKHK, TKH. TKH sama. Sama. TPK mungkin. TPK. Gimana sih TKH? TPK, Ya, pelatihan itu. kesehatan. Jadi apalagi? banyak itu, Pak, banyak belajar tentang kayak namanya infus gitu, terus ketika penanganan haji di sana gitu. Jadi misal di hotel lagi apa penanganan pertamanya gimana gitu, Pak. Enggak, kaitan dengan ilmu kamu. Ilmu aku. Oh, yang bisa disampaikan di sini. Nanti saudara-saudara, jadi haji itu seperti kamu katakan TKHK ya. Ya. Itu bukan hanya tenaga kesehatan haji aja, tapi juga ada orang-orang IT yang direkrut oleh Kementerian Agama tuh. Jadi kamu juga harus belajar. Nah, akhirnya kan Anda terpapar. Nah, siapa tahu tahun depan kamu daftar tuh ada tuh penerimaannya. Tapi daftarnya di Kementerian Agama biasanya. Oh, kemana? Kalau kalau kesehatan ya ke Kemenkes ya. Kemenkes. Gitu.
Iya ya. Terus apa lagi yang kamu rasakan ilmu yang didapat selama 2 bulan itu? Ilmunya ya Pak. Kan kehumasan kan? Iya humas Pak, kayak Tugas-tugasnya udah selesai belum dibuat? Oh, alhamdulillah. Udah dipasang belum? Udah, depan. bisa. Ya bisa lihat-lihat ya. Iya. Hasil karya kamu anak muda. Iya. Jadi anak muda sekarang tuh harus milenial. Milenial. Bukan milenial lagi, katanya generasi juga Z. Gen Z. Gen Z ya. Oke, sekarang siapa? Rizky. Kalau dari saya sih Pak, yang jelas dari bidang kehumasan saya dulu mungkin ya. Dari saya kehumasan jelas buka wawasan baru jelasnya editing gitu, desain grafis jelas. Apalagi podcast, ini saya baru pertama kali Pak. Baru pertama kali podcast. Baru pertama kali terus benar-benar membuka pandangan saya baru gitu loh Pak. Santai aja podcast itu, ya. Podcast itu istilah baru lah, sebuah wawancara atau ini untuk menyampaikan pesan. Pesannya itu dengan gambar-gambar seperti ini. Kalau Anda lihat Deddy Corbuzier aja ya, sampai berapa itu ininya ya. Oh, iya. Bahkan dia diangkat menjadi seorang tentara ya. Ya, ada kemampuan seperti ini. Makanya Anda nanti juga bisa. Jadi tentara Pak. Bisa. Jadi namanya perwira karir. Ya. Oke. Rizky, apa lagi yang kamu dapat pernah di sini? Dapat itu podcast, terus jelas IT ya Pak ya, jadi media monitoring juga bersama mas-mas. Mas-mas. Kalau mas-mas tuh apa sih? Kakak-kakak saya mungkin gitu ya. Kakak saya yang telah. Kalau mas-mas tuh di daerah mana gitu? Kakak-kakak saya gitu kemudian membuka wawasan baru, IT itu berjaya seperti ini juga. Terus apalagi kesehatan juga yang kayak tadi diomongin sama Syahril Pak. Terus tentang penyelamatan, penanganan mungkin lansia ketika haji gitu-gitu sih Pak. Jadi dibuatlah sebuah sistem, sebuah cara bagaimana penanganan lebih cepat dengan IT. Artinya begini, misalnya penanganan pasien jauh. Sekarang dari Indonesia aja kan berapa pulau coba? Kamu tahu nggak pulau Indonesia? Berapa 18.000? 17.000. 17.000 katanya ya. Itu kan banyaknya belum terjangkau. Ya, tetapi ilmu yang Anda peroleh selama kuliah maupun di aplikasi di Bapak Semarang itu bisa diterima juga di daerah terpencil perbatasan pulau. Makanya di Kemenkes itu ada program namanya Nusantara Sehat. Jadi penempatan tenaga kesehatan di beberapa daerah untuk bekerja melayani kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Seperti itu. Kemarin sempat ikut pelatihan Nusantara Sehat ya? Enggak, belum ya? Oh, tapi Maret belum ada Bapak. Nanti ada pelatihan. Oke. Nah, sekarang kira-kira pesan atau kesan apa saudara selama di Bapak Semarang ini? Ya, terutama bagaimana ya ini pembimbingnya nih? Orangnya baik-baik atau galak-galak tuh? Wah, jelas Pak. Jelas galak. Jelas baik. Baik, asik, jelas Pak. Jelas Pak. Mungkin waktu hari pertama itu masih canggung ya Pak. Canggung. Canggung diam-diaman. Nanti namanya ada lagu Layla Canggung. Kamu bisa nyanyi nggak? Apa? Bisa nyanyi nggak? Aduh Pak, nggak bisa Pak. Ya, terus apa lagi kesan pesannya? Mungkin lebih ke kesan ya Pak ya, kesan kesan. di sini. Terus orang-orangnya jelas, lingkungan kerjanya positif sekali Pak. Positif ya. Positif. Terus dari mentor juga ngasih arahan kerjanya jelas. Terus mau sabar ketika kami ada revisi gitu. Terus mungkin yang lebih kesana lagi dari Pak Kepala, Pak Asep, yang biasanya apa? Ya itu Pak, kan kepala tuh biasanya tuh kan tegas gitu Pak, gitu kan. Kalau saya tegas ya? Tegas, tapi itu kayak nggak kaku gitu Pak, luas gitu, lucu gitu. Lucu. Karena kan waktu kita minggu pertama belum ketemu Bapak, waktu minggu kedua itu ketemu Bapak. Memang saya sih menerapkan persaudaraan Pak ya. Jadi memperbaiki seseorang, mengatur seseorang itu apalagi saya kan mungkin adatnya beda ya, orang Sunda ya. Jadi banyak ke arahnya silaturahmi ya. Hidup itu untuk mencari musuh gampang ya. Kita aja salah buat ngomongnya sedikit bisa jadi musuh orang. Betul. Nah, oleh sebab itu kita mencoba untuk selalu buat baik kepada siapapun, termasuk kepada saudara mahasiswa. Mahasiswa kan biasanya, saya mahasiswa Indonesia. Seperti anak saya juga sama, bersatu membela kebenaran. Sebenarnya udah kerja baru ketahuan. Oh, ternyata kerja itu bukan hanya orator dan sebagainya, tapi harus ada kemampuan, keahlian. Dan bagaimana tujuannya adalah supaya Indonesia tidak terpecah belah dan menjadi negara kesatuan Republik
Indonesia. Kan Anda sudah sering meliput ya upacara apa namanya? Penutupan. Bukan upacara penutupan bukan. Kan ada upacara satu lagi? Apel. Nah, itu kan dan mereka mewujudkan itu. Ya, diantaranya mengingatkan bahwa kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti kalau Anda bekerja di manapun, hal seperti itu tetap ya. Kalau sekarang kan apalagi belajar hukum dan sebagainya, hoaxnya bertebaran di mana-mana ya. Kalau kita nggak bijak, ini benar ya. Karena apa? Hoax itu katanya kecepatan otak lebih cepat, kecepatan jari lebih cepat daripada kecepatan otak. Belum dibaca mobil udah share lagi ya. Oke, Sari, apa kesan kamu, pesan kamu selama di Bapak ke Semarang? Itu sih Pak, ke kesan sih. Nah, kesannya tuh lingkungan di sini tuh kerjanya disiplin Pak. Disiplin ya. Kalau nggak disiplin kita agak berat nih, karena kan kita mengajari orang, ya. Kita menjadi contoh. Tapi suatu saat kalau kita nggak benar ngasih contoh, pelatihan mestinya. Kan ikut tentang pelatihan, pengendali pelatihan ya. Nah, saya kan menekankan tuh pernah supaya saudara-saudara mengikuti dengan sebaik-baiknya. Karena kalau enggak, nanti kita sudah jadi contohnya kurang bagus, penerapannya kurang bagus. Ya. Jadi berapa pelatihan yang kamu pantau selama ini? Banyak juga ya? Banyak Pak, sampai nggak bisa dihitung Pak. Termasuk diajak jalan-jalan ke kampus kampus juga. Itu langsung waktu kita pertama kali kan langsung ke sana Pak kami. Iya, waktu pertama kali. Kesannya apa? Kesandung ketemu nggak? Soalnya asik sih. Harusnya kamu menginap tapi nggak sempatnya kemarin. Iya. Kali-kali menginap di sana sebetulnya. Ini lain waktu lah. Kalau kamu kesini sambil ngurusin skripsi ya, tetap tuh baik-baikan sama ini, nanti nilainya jelek loh. Iya. Pembimbing nanti ya. Karena kan kita akan ngasih nilai hasil masukan juga pembimbing ya. Iya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan saudara-saudara dapat berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Amin. Bukan hanya selama di Anda sedang magang dan juga silahkan mau ngomong apa? Mungkin sebelum penutupan kami mau ngasih sesuatu untuk Pak Asep. Oh, apa itu? Apa itu? Ya, sesuatu apa itu? Kenang-kenangan mungkin. Kenang-kenangan nggak boleh nanti tidak boleh ya. Karena kalau sesuatu yang sifatnya itu tidak boleh. Itu namanya gratifikasi ya. Gitu. Ini tapi bukan satu ini Pak mungkin. Apa coba lihat? Kita ini. Iya. Wah, bukan gratifikasi. Aman ya Pak. Aman, kenang-kenangan. Terima kasih ya. Ini kenang-kenangan ucapan terima kasih kepada Bapakes, bukan Kota Semarang ini. Bapakes Kementerian Kesehatan. Tapi Bapakes sebagai simbol terima dulu ya. Ini diganti aja nanti. Oh ya, siapa? Kemenkes RI ya sama sini. Kalau Kota Semarang itu milik Kota Semarang ya, gitu. Baik. Bapakes Semarang, gue sampai kota, karena kan kota itu menunjukkan pemerintah daerah ya. Tapi nggak apa-apa, kita terima ya. Terima kasih nih. Takutnya kamu memberikan batik atau apa? Enggak apa. Oke. Terima kasih, selamat berjumpa kembali ya. Nanti suatu saat kalau ada keperluan silakan datang kontak-kontak aja. Tapi kalau sudah ketemu itu, sudah kenal itu seperti Mas Irfan ini, udah seperti saudara ya. Kalau Mas Irfan nggak boleh ngasih ke saya, terus kalau saya boleh ngasih ke Mas Irfan. Oh iya. Ya. Itu termasuk saudara-saudara ya. Selama kita menerapkan namanya wilayah bebas dari korupsi, kita memberikan namanya gratifikasi sebagainya. Ya kan Anda sudah lihat ya, suka lihat ya. Pembelajarannya tentang anti korupsi, building learning capacity ya, seperti itu BLC namanya. Itu pelajaran wajib dan ataupun pelajaran yang utama selama pelatihan untuk membentuk karakter, bukan hanya kepintaran, tapi karakter seorang peserta pelatihan. Dan termasuk juga Sahriya kemudian Rizal mengikuti magang di sini selama 2 bulan. Selamat sukses ya. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapakes Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.